Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Agustina, mahasiswa STI Elatan Samasiro, Prodi Akuntansi semester 6. Saya di sini akan menjelaskan audit atau pemeriksa laporan keuangan kepada partner saya. Pengertian audit adalah aktivitas pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait suatu informasi untuk menentukan dan membuat laporan tentang tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Audit itu adalah pemeriksaan keuangan untuk memberikan pendapat atau kebenaran penyajian laporan keuangan perusahaan dan juga menjadi salah satu faktor dalam pengambilan keputusan. Di pengertian audit yang sudah saya sampaikan tadi. Iya, paham. Jadi audit itu pemeriksaan laporan keuangan kepada perusahaan atau organisasi. Iya, jadi untuk meminimalisir terjadinya salah saji laporan keuangan suatu perusahaan. Jadi umumnya pemeriksaan atau auditing dilakukan terhadap laporan keuangan, berbagai catatan pembukuan, serta bukti pendukung yang dibuat oleh manajemen suatu perusahaan. Proses auditing dilakukan auditor, yaitu seorang yang memiliki kompetensi untuk mengaudit dan sifatnya itu independen. Jadi yang dimaksud independen di sini tuh gimana? Jadi yang dimaksud independen di sini merupakan satu etika komponen yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti bahwa auditor harus jujur, tidak mudah dipengaruhi, dan tidak memihak kepentingan siapapun, karena auditor tersebut melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum. Jadi auditor itu terbagi menjadi dua, ada auditor internal dan juga ada auditor eksternal. Auditor internal adalah auditor yang bisa sebagai karyawan dalam perusahaan tempat dia bekerja. Sedangkan auditor eksternal adalah auditor dari luar perusahaan, biasa disebut dengan akuntan publik. Dia bersikap independen. Bisa dipahami tentang auditor internal dan auditor eksternal? Iya, paham. Jadi auditor internal itu auditor yang untuk karyawan di dalam perusahaan, ya, kan? Di dalam nah, kalau misalkan eksternal itu yang di luar perusahaan. Iya, kalau auditor eksternal itu auditor yang dari luar perusahaan, biasa disebut dengan nama akuntan publik. Tujuan dilakukannya audit adalah untuk memverifikasi subjek dari audit apakah telah sesuai dengan regulasi, standar, dan metode yang disetujui oleh perusahaan. Fungsi audit di sini ada 5. Yang pertama itu membantu melindungi aset dan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan penipuan. Jadi untuk meminimalisir kecurangan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam organisasi. Yang ketiga, meningkatkan keandalan dan integritas keuangan. Yang keempat, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Yang kelima, menetapkan prosedur monitoring. Contoh dari audit ini, misalkan Anda mempunyai suatu perusahaan dan Anda ingin mengecek posisi laporan keuangan atau pengeluaran dan pemasukan keuangan perusahaan Anda ingin menggunakan jasa auditor. Nah, di sini auditor mengecek harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Jadi harus sesuai dengan standar akuntansi, di mana si auditor ini harus menyajikan apa adanya yang dia periksa. Jadi tidak dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Sebab auditor di sini kan tadi sudah dijelaskan di yang sebelumnya, auditor ini sikapnya independen. Jadi harus netral. Jadi kesimpulan dari audit, untuk pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi, proses pengecekan audit ini tidak bisa oleh sembarang orang, melainkan ada auditor yang bersifat independen
dan udah menguasai dan mempunyai kompetensi di bidangnya. Auditor juga terbagi menjadi dua, ada auditor internal dan auditor eksternal. Ya, fungsi dari auditor ini untuk meminimalisir penipuan atau kecurangan laporan keuangan. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.